Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Saya yakin bahwa kita bersuka cita karena kita bisa beribadah kembali dan kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita rindu untuk terus bersekutu dengan Dia. Roh Kudus-Nya lah yang menjamah setiap hati kita. Dan kita percaya bahwa kuasa-Nya mengubah setiap kehidupan kita. Mari kita dengan kesungguhan hati, mari kita pujikan lebih lagi. Masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna,
sempurna, penuh kemuliaan yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Namun seringkali kita juga dalam kehidupan kita menyakiti hati Tuhan, melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Dan pada saat ini mari kita merendahkan diri di hadapannya, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita dengan kesungguhan hati mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita pujikan, nama-Mu selalu kusebutkan di dalam setiap doaku. Nama-Mu selalu kusebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Sekali lagi, nama-Mu selalu kusebutkan, nama-Mu selalu kusebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu
semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Amin. Saat ini yang menjadi berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian berita anugerah bagi setiap kita. Saat ini saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari pada saat ini kita bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Mari kita pujikan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Berikan salam kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita bersuka cita bertepuk tangan untuk memuji memuliakan nama-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku Ditebus oleh-Nya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita telah menebus kita, telah membebaskan kita. Dan pada saat ini Dia tidak hanya menjadi penebus bagi setiap kita, tetapi Ia juga menjadi penguat, memberikan kekuatan di saat kita dalam keadaan khawatir, ketika kita lemah, bahkan banyak hal yang kita alami. Ia menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita tetap bersuka cita, bersorak-sorai. Mari kita katakan, Kaulah kuatku. Kita bersuka cita sambil bertepuk
Ku takkan memuji nama-Mu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang-hadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu remah di kiriku, Beribu rebah di kirimu, terlaksa di sisi kanan. ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kau kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanmu, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kirimu, terlaksa di sisi kanan. ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian, dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu untuk berdoa mohon kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi, kami mengucapkan syukur jikalau pada pagi hari ini kami kembali boleh bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuat kuasa daripada Roh Kudus sendiri yang akan menopang kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih daripada itu ya Bapa, kami boleh memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31. Tetapi saya akan membacakan untuk Anda sekalian dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyak anggota, tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus
suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saudara, tema yang diberikan pada saya adalah kesatuan adalah kekuatan gereja. Kesatuan adalah kekuatan gereja. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 12 ini, maka tidak boleh dilepaskan dengan 1 Korintus pasal yang ke-13. Karena persoalan di dalam 1 Korintus 12 itu ada jawabannya adalah di dalam 1 Korintus yang ke-13, khususnya ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara, saya akan bacakan di dalam satu ayat lagi, yaitu di dalam 1 Petrus 4, ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, tidak dapat disangkal bahwa jemaat Korintus merupakan jemaat yang kaya dengan berbagai karunia. Karunia-karunia itu merupakan kepastian yang diberikan oleh Allah kepada umatnya melalui Roh Kudus. Dengan tujuan apa? Supaya mereka saling menghormati dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Karena itu penting sekali setiap jemaat menyadari pentingnya kesatuan dalam karya kita untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita melihat atau mendengar satu musik yang dimainkan oleh orkestra, maka kita di sana bisa melihat ya, sebuah orkestra itu membutuhkan kurang lebih 30 alat musik dan dinyanyikan dengan sangat indahnya di bawah ayunan tangan seorang konduktor. Setiap musik membunyikan tugas dan perannya masing-masing. Saudara, gambaran orkestra itu sangat tepat untuk mengungkapkan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12. Yaitu ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kesatuan yang menguatkan. Kesatuan adalah kekuatan di dalam gereja. Orang percaya diberi aneka karunia oleh roh yang satu dan yang sama, supaya mereka bersama saling melengkapi. Mereka harus menjadi satu, dan ini merupakan kekuatan gereja. Saudara, pada saat ini banyak orang telah kehilangan kesatuan dan persatuan. Kelihatannya mereka duduk bersama, tetapi hati mereka saling berjauhan, saling bertentangan. Baik itu dalam rumah tangga. Kita banyak melihat banyak rumah tangga yang broken, perceraian dan lain sebagainya. Baik itu di gereja, lembaga-lembaga Kristen maupun masyarakat yang luas. Kita banyak melihat perpecahan keluarga Kristen maupun gereja yang kemudian menjadi cemoohan dari orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Tetapi harus diingat bahwa gereja adalah satu tubuh Kristus. Wujud dari kesatuan itu harus dilihat dari dasarnya atau polanya, yaitu kasih. Kasih adalah perwujudan yang dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan di tengah-tengah komunitas Kristen. Inilah yang ditulis oleh Paulus dalam suratnya yang 1 Korintus 12 ini. Yang mendasari kesatuan adalah kasih. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kesatuan harus menjadi kekuatan di dalam gereja. Kesatuan harus menjadi kekuatan di dalam gereja. Apa yang mendasarinya? Mengapa kita bersatu? Dan bagaimana kita bersatu?
Dan untuk apa kita bersatu? Mari kita belajar bersama-sama dari nas ini. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah dasar dari kesatuan dan menjadi kekuatan gereja, sudah saya katakan tadi, yaitu kasih. Kasih Kristuslah yang menyatukan orang-orang percaya, yang sebenarnya kita sebagai orang yang tidak layak untuk ditebus, tidak layak untuk dikasihi, tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi Allah telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kasihlah harus menjadi satu dasar yang kuat untuk kekuatan gereja dan persatuan di dalam gereja. Gereja telah diberi kasih dan karunia-karunia yang luar biasa agar bertumbuh dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang tidak punya pengharapan ini. Karunia-karunia yang telah Tuhan berikan, tidak ada karunia yang lebih penting atau karunia yang kurang penting. Semua karunia satu sama lain itu sangat penting dan sangat menopang. Seperti yang saya katakan tadi, jikalau kita melihat atau mendengar orkestra, baik itu pemain organ, baik pemain biola, baik pemain cello, drum, dan bass, semua pemain musik sama pentingnya dan menciptakan musik yang sangat indah dan enak didengar. Karena mereka ada dalam satu kesatuan. Saudara, sama di sini. Semua karena karunia sangat penting. Dengan demikian, maka kita harus sadar bahwa setiap anggota tubuh Kristus itu harus berfungsi dengan baik. Dan semuanya adalah penting. Bahkan yang kelihatan kecil dan kurang terlihat atau kurang terhormat, justru harus dihormati lebih daripada yang lain. Yang lemah harus lebih diperhatikan. Saudara, di sini Paulus menggunakan metafora tubuh untuk menjelaskan tentang kepentingan kesatuan dalam gereja. Paulus menegaskan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Bandingkan di dalam ayat yang ke-21. Dalam tubuh, setiap anggota mempunyai fungsi masing-masing yang saling melengkapi. Saudara, di sini saya punya beras. Saudara, beras ini saya genggam. Kelima jari menggenggam beras ini, maka tidak ada yang jatuh. Tetapi ketika jari kelingking saya buka, apa yang terjadi? Maka beras itu berjatuhan. Satu anggota yang paling kecil pun, yang mungkin kita anggap tidak berguna, tetapi kalau dia tidak berfungsi dengan baik, maka akan menggagalkan semuanya dan memporak-porandakan apa yang telah tersusun. Seperti beras tadi, ketika saya genggam, tidak ada yang jatuh. Begitu jari kelingking saya buka, maka beras itu berjatuhan. Saudara, oleh karena itu dalam tubuh Kristus setiap anggota harus berfungsi dengan baik, jangan sampai tidak berfungsi. Kita sering mengatakan, oh itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawabnya pendeta, itu tanggung jawabnya penginjil, itu tanggung jawabnya majelis. Kemudian tanggung jawab jemaat apa? Hanya datang ke gereja, duduk dengar firman Tuhan dan diam? Tidak. Setiap anggota gereja, anggota tubuh Kristus harus berfungsi masing-masing sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepadanya.
Karena setiap karunia harus saling melengkapi. Setiap orang harus menghargai karunia yang dimiliki oleh orang lain dan berfungsi dengan baik. Apabila setiap anggota saling menghargai dan menyadari karunia yang dimiliki dipakai untuk kepentingan bersama, itu merupakan satu kekuatan gereja. Bagaimana saya dan Anda berfungsi dengan baik? Yang kedua, saudara, satu tubuh Kristus yang memiliki karunia. Karunia berasal dari roh yang satu dan yang sama. Di dalam ayat yang ke-13, dari roh yang satu dan sama, dari Allah yang memberkati kepada setiap orang sekalipun karunia itu berbeda, tetapi sumbernya adalah daripada Allah. Oleh karena itu Paulus di sini menegaskan bahwa karunia-karunia itu berasal dari satu roh yang satu dan yang sama. Segala pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan, majelis dan kaum awam, berasal daripada roh Allah, digerakkan oleh Roh Kudus. Dan pelayanan itu adalah milik Allah. Ingat, kalau kita bisa melayani itu adalah karena karunia Allah, pemberian Allah. Jangan seorang pun yang memegahkan diri. Karena pelayanan itu milik Allah. Kita hanya alatnya saja. Kalau kita melihat berbagai mukjizat dikerjakan oleh roh Allah yang satu. Allah memberi hidup manusia dan juga memberikan kemampuan yang diperlukan oleh manusia. Saudara, saya masih ingat 10 tahun yang lalu ketika almarhum suami saya dipanggil oleh Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan dan protes, Tuhan, saya enggak bisa hidup tanpa dia. Ya, itu manusia. Biasa pelayanan bersama, kemana-mana bersama. Tapi kemudian saya kembali merenungkan firman Tuhan. Allah yang memberi hidup, Allah pula yang mengambil hidup. Kemarin saya memberikan kekuatan ini kepada ipar saya yang suaminya meninggal. Ya, kalau Tuhan memberi hidup dan Tuhan mengambil hidup, maka Tuhan akan memampukan kepada kita semuanya untuk menjalani hidup. Ini sangat luar biasa. Kalau Allah memberi hidup, maka Allah tidak mungkin memberikan hidup tanpa kemampuan untuk kita menjalaninya. Karena itu Tuhan mengatakan, aku tidak pernah membiarkan kamu tergertak. Tuhan menopang kita semuanya dan memberikan kemampuan kepada kita. Oleh karena itu saudara, kesatuan yang berdasarkan kasih Kristus yang diberikan kepada Allah, yang diberikan kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, bandingkan di dalam Yohanes 17, 21-22. Dan Allah akan memberi kepada manusia kemampuan sesuai dengan karunia-karunia masing-masing. Sehingga kita dapat melayani diri kita sendiri dan juga dapat melayani orang lain. Jadi landasan kesatuan adalah kasih Allah sendiri, di mana kita harus saling melengkapi. Karena itu jangan egois, jangan iri hati terhadap karunia orang lain yang kelihatannya lebih besar dan lebih baik. Jika kita melihat karunia orang lain itu lebih baik, maka harus menjadi satu support bagi kita untuk lebih maju, memacu diri untuk maju berkembang di dalam pelayanan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Matius 25 ayat 18, di mana Tuhan memberikan karunia-karunia, dan kita melihat yang diberikan karunia satu bersungut-sungut karena dia merasa tidak layak. Yang lain diberi banyak, saya diberi satu. Dia tidak bekerja menyembunyikan talenta itu, sehingga dia dihukum. Kenapa? Bukan karena dia tidak mau bekerja,
Tapi justru karena dia diberi itu, dia tidak pernah mengucapkan syukur dan tidak bertanggung jawab terhadap karunia yang Tuhan berikan. Saudara, kerjasama dalam kesatuan dan persatuan adalah daripada Allah. Semuanya diberikan itu. Karena itu harus dipertahankan supaya pelayanan kita tidak terpecah belah. Tetapi menjadi kuat, saling menopang, saling menolong, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan akhirnya berbuah banyak bagi Tuhan dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Yang ketiga, saudara, ayat yang 18. Orang percaya adalah satu tubuh Kristus yang memiliki karunia, dan karunia itu tidak boleh didiamkan atau disembunyikan seperti orang yang menerima 1 talenta tadi. Tidak. Karunia itu harus dipakai untuk kepentingan bersama yang merupakan satu kesatuan dan kekuatan gereja. Saudara, dalam karunia yang Tuhan berikan bukan dilakukan untuk kepentingan sendiri atau supaya nama saya itu terkenal sendiri, tidak. Tetapi supaya dipakai bersama, kepentingan bersama, untuk kepentingan pelayanan dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Dan tidak dipakai untuk kepentingan sendiri atau merugikan orang lain. Saudara, bagaimanakah pelayanan kita? Apakah kita sudah memakai karunia yang Tuhan berikan untuk kepentingan gereja, kesatuan gereja? Sehingga dalam seluruh jemaat Tuhan, dalam satu tubuh Kristus, bisa hidup serasi, hidup damai, penuh dengan kasih. Tetapi ingat, di dalam perjalanan menjadi orang Kristen, kasih kita, pelayanan kita, bahkan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, seringkali kita diuji. Karena sebagai manusia kita memiliki kecenderungan dosa, kecenderungan bersikap egois yang terus merambah dalam dunia ini, tak terkecuali di dalam kehidupan rohani dan teologi, gereja dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, serta keluarga. Saudara, kita melihat sekarang bagaimana orang merasa tidak perlu orang lain. Zaman sekarang banyak sekali orang yang menjadi egois, ya. Merasa dirinya paling berpengalaman, paling tahu, sehingga punya persepsi menentukan benar dan salah itu mutlak dari sudut pandang diri sendiri. Inilah yang kemudian menjadi penghambat di dalam kemajuan dan kesatuan gereja. Karena itu kita harus saling satu, saling menolong, saling menghormati, saling membutuhkan, yaitu memiliki satu relasi yang kuat di dalam Tuhan. Dewasa di dalam rohani dan mandiri, menguatkan yang satu dengan yang lain, itu dibutuhkan untuk kekuatan gereja. Saudara, kemudian apa ya? Untuk apa sih semuanya itu? Tujuan kesatuan adalah supaya kita menjadi saksi Kristus. Ayat yang ke-21 sampai 23. Orang percaya saling mengasihi dan menjadi saksi di dalam dunia ini. Kesatuan umat Allah mempunyai satu nilai yang sangat luar biasa, di mana kesatuan ini memperlihatkan bahwa Allah kita juga adalah Allah yang satu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang memberikan karunia kepada umatnya, yang diwujudkan berlandaskan kasih kepada manusia yang berdosa, supaya kita semuanya mendapatkan keselamatan daripada Allah. Sehingga orang percaya bisa menjadi saksi dan banyak membawa jiwa bagi Kristus. Ini merupakan satu perwujudan kasih itu yang harus dilakukan hari lepas hari.
Saudara, bagaimana dengan kita semua? Sudahkah kita bersatu dan berjuang untuk mempertahankan kesatuan dan gereja kita menjadi kuat, menjadi saksi bagi dunia? Mari kita merenungkan hal ini dalam diri kita masing-masing. Berapa banyak Tuhan mengasihi kita? Berapa karunia yang Tuhan berikan? Sudahkah kita pakai untuk kepentingan bersama, yaitu kemajuan gereja kita? Dan sudahkah kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini? Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita semuanya untuk lebih mengasihi, lebih menyayangi, lebih menghormati yang satu dengan yang lain. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, ampuni kami jika telah selama ini kami sering kali kami merasa bahwa diri kami adalah orang yang paling baik. Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ajar kepada kami untuk kami memiliki satu kesatuan dan kekuatan di dalam gereja. Sekalipun mungkin kami hanya memiliki satu talenta yang kecil, yang lemah, tetapi biarlah Tuhan kami boleh dipakai untuk kekuatan gereja tersebut, saling mendukung yang satu dengan yang lain. Ajar kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali." Saudara, penetapan perjamuan kudus adalah mari kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan supaya kita layak. Jika ada hal-hal yang tidak diperkenankan, kita mohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Kemudian sesuai dengan peraturan gereja, yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang telah menerima baptisan, dewasa atau sidi, serta mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika ada anggota gereja yang lain yang siap mengikutinya, dipersilahkan jikalau sudah mempersiapkan diri. Mari kita berdoa untuk menerima roti dan anggur. Dan mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, supaya kita layak di hadapannya. Bapa, kami akan menerima perjamuan kudus. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus menyucikan kami semuanya. Jikalau ada dosa-dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak. Kami mohon kiranya Engkau menyucikan kami semuanya dan melayakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Jangan sampai kami menerima perjamuan kudus justru akan mendatangkan celaka, bahkan kematian bagi diri kami. Tetapi melalui perjamuan kudus ini, kami selalu diingatkan bahwa Engkau telah mengasihi kami dan telah berkorban bagi kami. Supaya kami pun memberitakan ini kepada orang lain dan mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami siap menerima
perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Saya persilahkan saudara sekalian yang ikut perjamuan kudus untuk berdiri dan mengangkat roti di sebelah tangan kanan. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan kematian Kristus bagi kita semuanya." Mari dengan iman dan ucapan syukur kita menerimanya. Kita mengambil cawan di sebelah tangan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita semua. Mari dengan iman dan ucapan syukur kita menerimanya. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Bapa, jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Yang selalu mengingatkan akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Engkau telah mencurahkan darah-Mu untuk menebus kami dari kuasa maut dan dosa. Kiranya melalui perjamuan kudus yang kami terima pada pagi hari ini, kami lebih dikuatkan, kami lebih diteguhkan iman kami untuk tetap setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Kami boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang layak di hadapan Engkau dan senantiasa mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli bersama gereja di segala abad. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kami melalui pujian dan juga firman Tuhan. Terlebih kami bersyukur kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan, terus Kau berkati kami, Engkau pimpin setiap kami, supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk bangsa kami. Engkau tetap memberi kehidupan bagi kami semua, bahkan juga untuk pemimpin negara kami Indonesia. Tuhan, boleh Engkau pelihara setiap pemimpin-pemimpin kami. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden. Tuhan, tambahkan hikmat di dalam mengerjakan, melakukan sesuatu yang terbaik buat bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa buat keamanan, bahkan ekonomi, politik, dan semuanya Tuhan bisa tetap berjalan dengan baik dan bisa tetap ada keadaan yang kondusif sehingga bangsa kami tetap di dalam kendali Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja Tuhan di GKP Pondok Canda Indah. Kami bersyukur untuk renovasi yang sudah dilakukan. Kami percaya bahwa Tuhan terus yang memelihara, mencukupkan dana yang dibutuhkan sehingga renovasi ini bisa selesai dan nanti kami boleh bersama-sama beribadah dan bersama-sama juga melayani Tuhan di gereja Tuhan GKP Pondok Canda Indah. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat yang sakit saat ini, yang Tuhan berdoa untuk pemulihan dari Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth, juga pemulihan dari Ibu Meliana. Kami juga berdoa buat pemulihan dari Ibu Sandiwati dan juga untuk Ibu Sudarsi. Kami juga berdoa buat orang tua kami, untuk mama dari Ibu Rita, Mak Neti. Kami juga berdoa buat mama dari Ibu Sandra, mama dari Ibu Farida, mama juga dari Ibu Anes. Tuhan, inilah orang tua kami tetap berdoa supaya Tuhan yang boleh menolong, memberikan kesehatan yang baik, Engkau yang menopang mereka di dalam keseharian mereka. Dan begitu juga jemaat yang lain di dalam pemulihan, Tuhan Engkau tolong, Engkau topang di dalam setiap keadaan mereka supaya mereka mengalami jamahan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa buat keluarga setiap jemaat-Mu. Tuhan tolong, Engkau berkati di dalam berumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat jemaat yang ulang tahun minggu-minggu depan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Feby dan juga Ibu Istrianik, juga Bapak Eko Limantoro. Tuhan berkati, Tuhan boleh memberikan umur, menambahkan umur mereka. Tuhan berkati di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan usaha, bahkan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Tuhan tetap yang membuka jalan dan juga Tuhan yang menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kembalikan, yang akan kami berikan. Tuhan berkati persembahan ini supaya berguna untuk pembangunan gereja dan juga untuk mendukung kebutuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan pada saat ini juga kita akan mempersiapkan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan bisa ditransfer lewat nomor rekening di bawah ini, dan juga bagi jemaat yang berhalangan bisa menghubungi saya sendiri dan juga Evangelis Daya. Baik, mari kita siapkan persembahan kita, mari kita pujikan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Jemaat yang sudah memberikan persembahan, dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhirinya dengan doksologi. Puji Allah,
Puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari kita pulang dan kita arahkan hati kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, bersilakan duduk kembali. Doa teduh, Tuhan memberkati.